Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif umat Islam dalam bentuk organisasi massa atau ormas Islam adalah salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ormas Islam, Wahda Islamiyah turut mengambil peran dengan aktif bekerja sama bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Saat ini, Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah dan 193 DPD atau Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Wahda Islamiyah telah mendirikan institusi pendidikan di beberapa daerah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, pondok tahfizul Quran, rumah sakit dan balai pengobatan, usaha ekonomi, dan amal usaha lainnya. Dengan visi menjadi ormas Islam yang eksis pada tahun 2030, Wahda Islamiyah terus berbenah dan terus berkontribusi aktif mewujudkan Indonesia negeri yang damai, makmur, dan diberkahi. Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif umat Islam dalam bentuk organisasi massa atau ormas Islam adalah salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ormas Islam, Wahda Islamiyah turut mengambil peran dengan aktif bekerja sama bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Saat ini, Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah dan 193 DPD atau Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Wahda Islamiyah telah mendirikan institusi pendidikan di beberapa daerah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, pondok tahfizul Quran, rumah sakit dan balai pengobatan, usaha ekonomi, dan amal usaha lainnya. Dengan visi menjadi ormas Islam yang eksis pada tahun 2030, Wahda Islamiyah terus berbenah dan terus berkontribusi aktif mewujudkan Indonesia negeri yang damai, makmur, dan diberkahi. Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin
menjadi sangat penting dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif umat Islam dalam bentuk organisasi massa atau ormas Islam adalah salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ormas Islam, Wahda Islamiyah turut mengambil peran dengan aktif bekerja sama bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Saat ini, Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah dan suaranya dulu, suaranya tes. Atau Karena biasa saya suaranya kecil di seluruh Indonesia. Oh, kita yang atur ya. Wahda Islamiyah telah mendirikan institusi pendidikan di beberapa daerah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, pondok tahfizul Quran, rumah sakit dan balai pengobatan, usaha ekonomi, dan amal usaha lainnya. Dengan visi menjadi ormas Islam yang eksis pada tahun 2030, Wahda Islamiyah terus berbenah dan terus berkontribusi aktif mewujudkan Indonesia negeri yang damai, makmur, dan diberkahi. Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif umat Islam dalam bentuk organisasi massa atau ormas Islam Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif umat Islam dalam bentuk organisasi massa atau ormas Islam adalah salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Jadi kemana nih? Sebagai ormas Islam, kameranya kemana? Wahda Islamiyah turut mengambil peran dengan aktif bekerja sama bersama karena kalau ke atas dan elemen masyarakat seperti dalam bidang harus fokus di situ. Pendidikan dan sosial. Kita lihat ini HP sudah bagus. Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih,
wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'liman li sya'nih, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan juga kesehatan kepada kita di dunia ini, tentunya adalah untuk beramal saleh, ya, untuk melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita telah selesai melaksanakan sholat maghrib. Ya, bagi laki-laki tentunya adalah kita kerjakan di masjid. Ya, dan itu adalah merupakan kewajiban, ya, bagi kita. Setiap kali kita melakukan berbagai ketaatan, apakah itu sholat, berzikir, membaca Quran, dan seterusnya, itu akan memberikan pengaruh kepada diri kita. Ya. Artinya keimanan kita rasakan, ya, meningkat ketika kita telah melakukan ketaatan, dan ketika kita, ya, melenceng sedikit dari syariat Allah Subhanahu wa taala, taruhlah berbuat kemaksiatan kepadanya, maka itu juga sangat berpengaruh kepada kita. Maka itulah yang dikatakan bahwasanya keimanan itu adalah berfluktuasi, ya, bertambah dan berkurang. Bertambahnya adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkurangnya itu adalah dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, walhamdulillah, ya, ketika kita ada kesempatan untuk senantiasa berbagi, ya, senantiasa saling nasihat menasihati di antara kita, ya, itu berarti bahwasanya, ya, tanda kebaikan bagi kita, ya, akan, ya, mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kebetulan, ya, kami didaulat untuk membawakan sebuah materi yang berjudul Sebening Hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelumnya ini adalah dirasa berat, ya, untuk menyampaikan akan hal ini. Akan tetapi tentunya, ya, setiap kita adalah mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setiap kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sedikit banyak kita ada pengetahuan, ya, tentang, ya, bagaimana, ya,
kalau hati adalah hubungannya dengan akhlak. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang Allah Subhanahu wa taala memujinya di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala memujinya di dalam Al-Qur'an sebagai orang yang memiliki akhlak yang agung. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan untuk mengetahui tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita menyelami ya berbagai riwayat-riwayat hadis ya yang menggambarkan tentang ya bagaimana indahnya ya bagaimana ya kalau dikatakan beningnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tergambar semuanya dalam akhlaknya. Ya, akhlak itu adalah ya respon ya spontan. Respon spontan terhadap berbagai ya kegiatan terhadap ya berbagai ya situasi dan kondisi yang dihadapi oleh manusia sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka kita lihat ya dari satu ya kisah ke kisah yang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak lepas dari akhlak yang mulia. Ya, yang ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka ya ibunda ya kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Ya, begitu mulianya ya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Responnya adalah selalu baik ya terhadap ya tragedi-tragedi yang dihadapi oleh beliau. Termasuk diantaranya adalah ya tragedi atau kisah yang dialami oleh beliau ya tatkala menghadapi orang-orang yang didakwahi oleh beliau ya sejak pertama kali beliau mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. Maka kita melihat di dalam ya kisah ya pembebasan kota Mekah ya kisah Futuh Mekah. Nah, maka di dalam kisah Futuh Mekah ini sangat banyak ya penggalan-penggalan kisah ya. Artinya banyak faidah-faidah yang bisa diambil ya dari ya peristiwa ini. Di antaranya adalah kita bisa mengambil ya melihat ya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala pembebasan kota Mekah tersebut. Ya, yang umumnya ya ketika seseorang itu ya baru naik pada sebuah ya kedudukan yang tinggi, maka biasanya ya terlebih lagi kalau ya kedudukan itu ya, atau jabatan itu adalah sesuatu yang diperebutkan, maka biasanya dia akan ya melakukan balas dendam terhadap rivalnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pergi ke Mekah dalam rangka membebaskan kota Mekah, maka beliau membawa kurang lebih 10.000 pasukan kalau tidak salah. Ya, maka kita bisa lihat kembali di dalam kitab sirah. Ya, kurang lebih 10.000 pasukan. Ya, ini adalah berbeda kondisinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memimpin perang Badar ya dan melawan orang-orang kafir Quraisy di Badar. Maka berapa jumlah kaum muslimin? Kurang lebih berapa? 300 saja. Dan ya orang-orang kafir itu sekitar 1.000 ya dengan perlengkapan yang sangat ya lengkap. Dan kaum muslimin ya pasukan berkuda saja mungkin beberapa orang saja yang punya ya yang terlatih dalam berkuda ya. Begitu juga dengan peralatannya sangat sederhana.
apa yang dimiliki oleh kaum muslimin itu yang dibawa. Sedangkan mereka orang-orang kafir sangat lengkap, ya, dan dibiayai, ya, seperti itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika terjadi Futuh Mekah, orang-orang yang melakukan teror terhadap Islam dan kaum muslimin pada saat Rasulullah SAW mendakwahkan Islam di Mekah, itu mereka menjadi berdegup jantungnya, berdegup jantungnya. Pokoknya seluruh orang-orang Mekah merasa takut. Seluruh orang-orang Mekah, kecuali orang-orang yang beriman, mereka merasa takut dengan kedatangan Rasulullah SAW dengan 10.000 pasukan, termasuk Abu Sufyan bin Harb, yang notabene dulu adalah memiliki orang-orang yang bisa diperintah, tapi sebelumnya satu persatu anggotanya, penggawanya pergi mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan ikut hijrah ke Madinah. Setelah waktunya untuk Futuh Mekah, maka kemudian mereka datang kembali ke Mekah, dan orang-orang yang tetap berada di Mekah dan berada dalam kekafirannya, mereka merasa takut. Dan tidak sedikit dari mereka yang kemudian pergi dari kota Mekah dalam rangka menyelamatkan diri, karena dalam pikirannya Muhammad ini datang untuk balas dendam, karena dahulu kita adalah melakukan tindakan kekerasan terhadap para sahabat yang mengikuti beliau, maka kali ini Muhammad itu akan membalas kepada kita. Maka tidak sedikit dari mereka yang kemudian lari dari kota Makkah. Di antaranya adalah Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini adalah Safwan, artinya Safwan bin Umayyah. Safwan anaknya Umayyah. Kedua-duanya adalah musuh Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi lengkap. Maka ketika Safwan itu mengetahui bahwasanya Rasulullah sudah tiba di Makkah, maka mereka bersiap-siap. Dia bersiap-siap untuk pergi ke Yaman, dan terlebih dahulu merencanakan kepergiannya sebelum ke Yaman tentu ke Jeddah, ke Jeddah dulu, ke Jeddah, baru kemudian ke Yaman, untuk naik kapal, menyeberangi lautan, pergi ke Yaman. Kemudian hal itu diketahui oleh Umair, diketahui oleh Umair. Umair itu mengabarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Safwan telah melarikan diri dari Anda, telah melarikan diri dari Anda, dan dia berencana akan menaiki kapal dan akan pergi, meninggalkan kota Makkah ini, dan dia di sana akan bunuh diri. Maka wahai Rasulullah, berikanlah jaminan keamanan kepadanya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Dia aman, dia akan aman. Begitu kata Rasulullah SAW kepada Umair. Artinya Umair ini disuruh untuk menyampaikan hal itu kepada Safwan bin Umayyah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Umair ini, Umair bin Wahab meminta kepada Rasulullah SAW tanda, tanda keamanan, tanda jaminan keamanan bagi Safwan, supaya apa? Supaya Safwan ini percaya bahwasanya dirinya diberikan keamanan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan imamahnya, memberikan sorbannya, diberikan kepadanya, yang sedang ia pakai langsung diberikan kepada Umair bin Wahab tersebut, dan tidak lama-lama kemudian Umair bin Wahab ini langsung pergi ke Jeddah menyusul Safwan, yang kebetulan ketika ia sampai di sana, Safwan dalam keadaan mau naik kapal,
ya. Akan tetapi kemudian ya diajak berdialog dulu oleh Umair, ya, diajak dulu berdialog oleh Umair, yang dikatakan oleh Umair, ya, demi Allah, ya, demi ayah dan ibuku, ya, sebagai jaminannya, wahai Sofwan, ya, lihatlah kepada dirimu, jangan engkau celakakan dirimu, ya, jangan engkau celakakan dirimu. Seperti itu, karena dia sudah didengar bahwasanya dia akan bunuh diri nanti. Lebih baik ya dia seperti itu daripada dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Umair kemudian menunjukkan, ya, imamah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya Umair mengatakan bahwasannya, ya, janganlah engkau yang mencelakakan dirimu sendiri, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah memberikan jaminan keamanan bagi kamu, ya. Dan ini adalah sebagai tandanya beliau Umair kemudian memberikan imamah, menunjukkan imamah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sesuatu yang seperti sorban, ya, sorban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kemudian, ya, Sofwan mengurungkan niatnya, akan tetapi masih ada sedikit keraguan, ya, masih ada sedikit keraguan, ya. Kemudian ia menyampaikannya kepada Umair, akan tetapi aku khawatir terhadap keamanan diriku, maksudnya nyawanya, jangan sampai ini adalah bohong, ya. Maka ya Umair mengatakan bahwasanya, ya, dia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah lebih mulia, lebih agung, ya, lebih santun daripada yang kamu sangkakan. Karena memang orang-orang Arab, ya, terutama orang-orang Quraisy mengenal bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Dia adalah terkenal al-amin, jujur, dan tidak, ya, pernah melakukan perbuatan kezaliman kepada siapapun. Maka, ya, kata Umair, ya, tidak seperti yang kamu sangkakan. Karena mungkin dalam sangkaan Sofwan bahwasanya boleh jadi, ya, dulu itu, ya, dia baik karena memang, ya, tidak, ya, berada di atas angin. Sedangkan sekarang Nabi Muhammad SAW, ya, sedang berada di atas angin, berada di atas kekuasaan. Dia bisa melakukan apa saja. Akan tetapi ternyata, ya, sebaliknya, ya, karena memang banyak, ya, di antara orang-orang Makkah yang kemudian bukan hanya saja dimaafkan, akan tetapi diberi maaf. Bayangkan ketika Rasulullah SAW hadir di kota Makkah, ya, kemudian mengutus orang-orangnya mengelilingi kota Makkah untuk mengabarkan barang siapa yang berlindung di Ka'bah, ya, di Baitullah, maka dia aman. Barang siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Maka termasuk Abu Sufyan bin Harb, ya, yang, ya, pada saat, ya, itu, ya, telah kehabisan anggotanya, penggawanya, maka juga, ya, mau tidak mau mengakui akan, ya, kesantunannya, ya, akhlak baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada tandingannya dan tidak ada bandingannya. Padahal di masa lalu, ya, Islam ketika tumbuh di Makkah, mereka senantiasa intimidasi, mereka senantiasa ganggu, mereka senantiasa bully, ya. Bayangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pasar kemana, selalu diikuti oleh, ya, siapa? Pamannya Abu Lahab, ya, dan dikatakan sebagai pendusta, ya, seperti itu, ya. Bahkan dikatakan dan dituduh sebagai orang yang ingin menduduki jabatan atau ingin menjadi raja. Akhirnya, ya, lewat hasutan, ya, mereka kemudian orang-orang, ya, yang lemah di antara, ya, orang-orang Quraisy juga kemudian mendukung, ya, membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Begitulah, ya, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah respon, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap, ya, segala sifat dan sikap yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang, ya, berada, ya,
memimpin ya atau menguasai mereka, ya justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berlaku sewenang-wenang, ya tidak berlaku sewenang-wenang, tidak balas dendam, ya seperti itu. Maka ketika Safwan ya bersama Umair sudah tiba ya sekembalinya dari Jeddah ya sudah tiba di Madinah di Makkah ya, karena foto Makkah ini ya, tiba di Makkah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Safwan kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apakah ini orangnya yang engkau beri jaminan keamanan itu? Maka kemudian mungkin bertanya seperti itu karena dia Safwan itu merasa ragu, apakah saya orang yang Anda berikan jaminan keamanan itu? Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ya menjawab, benar, ya benar, seperti itu. Maka kemudian terenyuh ya hati Safwan dengan ya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat dirinya dahulu adalah termasuk di antara orang-orang yang begitu ya keji, begitu ya sadis terhadap ya pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga terhadap ya dakwah kaum muslimin, dakwah Islam secara umum. Makanya dia ya begitu terenyuh ketika ya mendengar ya pemaafan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian ya tulus dari beliau. Ketika ya Safwan mengatakan bahwasanya ya, berikan aku waktu ya, kalau begitu berikan aku waktu dua bulan saja ya, 2 bulan saja untuk memikirkan apakah saya akan masuk Islam atau tidak ya, seperti itu. Maka kemudian justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya ya saya kasih waktu 4 bulan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan waktu 4 bulan untuk berpikir kepada Safwan ya, untuk menentukan sikapnya apakah dia mau masuk Islam atau tidak ya. Subhanallah ya, itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang ya kita dapatkan. Kalau kita mendengar ya kisah ini seolah-olah ini adalah kisah fiktif, seolah-olah ini adalah kisah karangan, seolah-olah ini adalah kisah dongeng ya seperti itu. Padahal ini adalah kisah nyata ya, kisah nyata ya yang juga direkam oleh ya para generasi terbaik didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat ya. Bahkan bukan dalam satu kisah ini, dalam berbagai kisah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ya konsisten dengan sifatnya, dengan sikapnya. Terlebih lagi beliau adalah memang disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil ya, sejak ketika beliau dipelihara oleh ibu susuannya ya, dipelihara oleh ibu susuannya ya, maka hati beliau dicuci. Maka tidak heran kalau seperti itu. Walaupun demikian, tapi ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap adalah qudwah kita ya, tetap qudwah kita karena ya beliau adalah manusia biasa yang tentunya ya sesuatu yang beliau kerjakan adalah bersifat manusiawi ya, bisa kita tiru ya. Sebagai contoh bahwasanya hal itu adalah bisa dicontoh ya, karena ada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama para sahabat, maka ya ada seorang muncul ya yang telah selesai melaksanakan wudhu sambil menenteng sendalnya atau terompahnya ya. Sebelum orang itu masuk, maka Rasulullah SAW mengatakan sebentar lagi akan ada penduduk surga ya, akan masuk penduduk surga. Maka 3 hari orang ini dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang muncul adalah sama orang ini juga. Inilah yang membuat ya Abdullah bin Umar kalau tidak salah ya penasaran dengan amalan orang ini. Kenapa bisa orang ini ya? Kenapa bisa orang ini termasuk ahli surga atau penduduk surga ya?
saya mau tahu ya amalannya. Maka Abdullah bermalam di rumahnya ya 3 malam ya. Ternyata ya dilihat amalannya biasa-biasa saja ya. Akan tetapi ketika ya Abdullah mau ya beranjak dari rumahnya, maka ya beliau kemudian ya memberitahu sesungguhnya ya tidak ada ya yang istimewa dari saya kecuali ketika sebelum tidur saya maafkan orang lain ya, dan ya saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika saya memiliki kesalahan kepada orang lain. Maka itulah yang senantiasa ya saya kerjakan. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya jika hati kita ingin ya sebening hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kuncinya kita harus bisa menguasai hati kita. Karena hati kita itu adalah bagaikan raja ya. Ya, maka penting bagi kita untuk memelihara hati kita ya, agar tidak dikuasai oleh setan, agar tidak dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga apapun respon yang kita keluarkan terhadap ujian yang kita hadapi akan ya sebaik ya yang disampaikan, sebaik yang dipraktekkan oleh Rasulullah, atau paling tidak ya mendekati ya seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah ya Sallallahu alaihi wasallam ya, seperti itu. Dan ya agar hati itu menjadi ya sebening hati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, tentunya ya hati itu selain harus dijaga selain harus dijaga kebeningannya, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara ya senantiasa memelihara keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang di antaranya yang bisa menjaga hati kita agar senantiasa responnya baik, responnya positif ya, mendekati ya respon atau akhlak yang ya, diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap ya apapun yang dihadapi atau kondisi ya situasi kondisi yang dihadapi oleh beliau. Maka kita pun demikian, dalam rangka kita menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi, maka marilah kita memanage hati kita agar hati kita senantiasa ya tersigoh dengan keimanan ya, agar senantiasa responnya bagus. Baiklah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ya hanya satu kisah ya. Tadinya saya ingin memberikan 2 kisah ya, tapi karena waktu sudah menjelang Isya ya, makanya kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif umat Islam dalam bentuk organisasi massa atau ormas Islam adalah salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ormas Islam, Wahda Islamiyah turut mengambil peran dengan aktif bekerja sama bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Saat ini, Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah dan 193 DPD atau Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Wahda Islamiyah telah mendirikan institusi pendidikan di beberapa daerah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, pondok tahfizul Quran, rumah sakit dan balai pengobatan, usaha ekonomi, dan amal usaha lainnya.
Dengan visi menjadi ormas Islam yang eksis pada tahun 2030, Wahda Islamiyah terus berbenah dan terus berkontribusi aktif mewujudkan Indonesia, negeri yang damai, makmur, dan diberkahi.